Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya banggakan, mahasiswa Universitas Muria Kudus, alhamdulillah kita bisa bertatap maya kembali di perkuliahan berikutnya, yaitu tentang pendidikan anak perspektif Islam. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dan bagi bangsa kita. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan anak perspektif Islam. Jadi anak itu adalah amanat dari Allah bagi semua pendidik. Di pendidik, kita sebagai calon pendidik, khususnya orang tua, ya, anak itu yang harus dididik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Jadi orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang anak, di mana anak itu mempunyai hati yang suci bagaikan permata yang tak ternilai harganya. Pendidik, khususnya orang tua, merupakan arsitek kepribadian anaknya. Dalam posisi ini, peran orang tua selaku madrasah pertama harus didukung kuat dengan metode sebagai sarana untuk menyampaikan isi atau materi pendidikan, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan hasil yang baik. Nah, ini pendidikan agama menjadi sangat penting sebagai pondasi moral anak. Beribadah adalah bagian terpenting dalam beragama. Tujuan dari ibadah tersebut adalah mencegah dan menjaga hamba dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk dapat selalu memelihara dan menjaga amanah ini, maka setiap pendidik harus mengupayakan agar anak-anak tetap dalam kondisi fitrahnya sebagaimana ketika ia dilahirkan, yaitu menjadi jiwa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tunduk kepada segala ketentuan yang sudah diajarkan oleh agamanya. Amanah anak ini dikatakan bisa dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya jika ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Salah satu upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh pendidik untuk mewujudkan hal itu adalah memberikan pendidikan terbaik kepada mereka. Tanggung jawab pendidik yang harus ditanamkan kepada anaknya di antara lain adalah pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan intelektual, pendidikan mental, dan pendidikan sosial. Nah, untuk mencapai itu ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam mendidik anak, di antaranya metode keteladanan, metode nasihat, metode kebiasaan, dan metode pengawasan. Sebenarnya banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan anak perspektif Islam. Namun ini saya anggap yang paling nominatif, yang paling mengena, yang bisa dirasakan oleh anak. Satu, metode keteladanan. Jadi keteladanan adalah metode terbaik dan paling bagus digunakan untuk mendidik anak, karena dengan metode ini pendidik diharapkan selalu memberikan informasi positif kepada anak. Misalkan untuk mengajari anak untuk beribadah, melakukan ibadah, orang tua cukup menjalankan ibadah dengan rajin, sehingga dengan sendirinya anak akan meniru hal tersebut.
Karena anak adalah peniru ulung apapun informasi yang ia terima, baik melalui penglihatan, pendengaran dari orang sekitarnya. Termasuk orang tua akan membentuk karakter anak tersebut. Terlebih anak yang berumur sekitar 3-5 tahun, ia senantiasa melakukan imitasi terhadap orang yang ia kagumi, yaitu ayah dan ibunya. Nah, rasa imitasi dari anak yang begitu besar sebaiknya membuat orang tua harus ekstra hati-hati dalam bertingkah laku, apalagi di depan anaknya. Sekali orang tua ketahuan berbuat salah di hadapan anak, jangan berharap anak akan menurut apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi orang tua pemegang amanat untuk memberikan teladan yang baik kepada putra-putrinya dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Orang tua, terutama ibu, merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak dalam membentuk kepribadiannya. Nah, keteladanan yang perlu disampaikan kepada anak antara lain keteladanan beribadah, keteladanan bermurah hati, keteladanan rendah hati, keteladanan santun, keteladanan dalam hal berani, keteladanan dalam memegang akidah. Selanjutnya ada metode nasihat, yaitu untuk membentuk karakter. Karakter anak bisa menggunakan metode memberi nasihat dan petuah yang baik kepada anak, sehingga apa yang ia dengar dan ia terima berupa energi positif. Misalkan mengajak anak untuk beribadah dengan berkata, "Mari nak, kita melakukan sholat agar kita kelak di surga bersama-sama," dan lain sebagainya. Nasihat baik dan tulus dari seorang pendidik jika masuk ke dalam hati yang bening, hati terbuka, akal yang jernih, maka dengan cepat mendapatkan respon yang baik pula. Metode kebiasaan. Jadi mendidik dan membiasakan anak dari mulai kecil adalah upaya yang paling terjamin berhasil untuk menciptakan karakter kepribadian yang luhur dalam diri anak. Karena anak yang tumbuh dengan bekal iman yang kuat, beretika Islam, lingkungan yang baik, maka ia akan tumbuh dewasa sebagai pribadi yang baik. Nah, itu terbiasa. Ini penting, membiasakan sebuah hal yang baik, membiasakan ibadah, ini sangat penting sekali. Nomor 4, metode pengawasan. Jadi metode-metode di atas itu tidak lengkap jika tidak ada pengawasan, karena pendidik berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Nah, senantiasa mencurahkan perhatian penuh mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah, moral, persiapan spiritual dan sosial. Jadi sekiranya itu ada sedikit bagaimana pendidikan anak perspektif Islam, sehingga anak ini benar-benar menjadi anak yang berperilaku santun, mempunyai akhlak yang sholih, sehingga dia akan berkontribusi pada dirinya sendiri, keluarga, dan negara nanti ketika ia sudah besar. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.